5 sekawan, minggat. Bagian 6. Keluarga Stick kalah siasat. Pintu dapur ditutupnya dengan bantingan keras. Terdengar suara ibu Stick dengan gembira. Menceritakan kabar baik untuknya itu pada suami dan anaknya. George beserta ketiga saudara sepupunya pergi ke kamar duduk. Mereka duduk di sana, saling berpandang. Pandangan dengan wajah suram. Ayahku brengsek, kata George marah-marah. Tak pernah mau diajak bicara baik-baik. Apalagi mendengarkan. Yah, kau harus ingat, saat ini ia sedang bingung, kata Dick menyabarkan. Sayang dia, tadi menelepon sebelum pukul 9. Jadi kita didului oleh Ibu Stick. Apa kata ayah tadi padamu? Tanya George. Katakan apa yang dibilangnya. Katanya apabila kita tidak tahan bersama-sama dengan keluarga Stick di sini, kami harus kembali ke rumah kami, kata Julian. Maksudnya aku, Anne dan Dick. Tapi kau harus tinggal di sini. Lama juga George menatapnya. Kemudian ia berkata, kalian merasa tak tahan dengan keluarga Stick, jadi sebaiknya pulang saja. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan konyol, kata Julian sambil menggoyang-goyang lengan saudara sepupunya dengan ramah. Kau tak bisa mengaku senang karena harus tunduk pada suami istri Stick yang peramah itu selama 1 atau 2 minggu. Tapi masih ada nasib yang lebih buruk dari itu. Kita akan bersama-sama menghadapinya. Anak-anak merasa murung, karena membayangkan akan ditekan terus oleh Stick anak beranak. Bahkan Tim pun ikut-ikut sedih. George menepuk-nepuk kepalanya, lalu memandang saudara-saudaranya. Kalian pulang saja, katanya. Aku punya suatu rencana, tapi kalian tak termasuk dalamnya. Aku kan punya Timmy, dan dia bisa menjagaku. Kau menelepon saja ke rumah. Katakan pada orang tua kalian bahwa kalian akan pulang besok. George memandang berkeliling dengan sikap menantang. Kepalanya terangkat tinggi-tinggi. Nampak jelas bahwa ia memang memiliki suatu rencana tertentu. Julian merasa gelisah. Kau jangan main-main, katanya. Dalam persoalan ini, kita harus kompak. Kalau kau punya rencana, kami akan ikut. Tapi apapun yang terjadi, kami akan tetap di sini bersamamu. Kalau mau tinggal, silakan, kata George. Tapi rencanaku akan jalan terus. Kalian lihat nanti, bahwa mau tak mau kalian toh harus pulang juga. Ayo, Tim, kita ke gym, barangkali perahuku sudah siap dicat. Kami ikut, ujar Dick. Ia merasa kasihan pada George. Dick bisa merasakan apa yang tersembunyi di balik sikap George yang menantang. Ia tahu bahwa saudara sepupunya itu sangat sedih dan cemas mengingat ibunya yang sedang sakit. Tetapi George juga marah pada ayahnya, serta bingung karena merasa bahwa saudara-saudaranya tetap tinggal karena mengingat dirinya. Padahal mereka bisa saja pulang dan bersenang-senang di rumah sendiri selama masa liburan yang masih tersisa. Hari itu suasana tidak enak. George bersikap sangat kaku terhadap Julian dan kedua adiknya. Ia tetap berkeras bahwa mereka harus pulang dan meninggalkannya sendiri. Ia bahkan marah ketika saudara-saudaranya tetap tidak mau. Kalian merusak rencanaku, katanya. Kenapa kalian tidak pulang saja? Sungguh, kalian harus pulang. Kalau tetap tinggal di sini, rusak sama sekali rencanaku nanti. Apa rencanamu itu? Tanya Julian tak sabar lagi. Aku punya perasaan bahwa kau cuma pura-pura saja ada rencana, supaya kami mau pergi. Aku tidak pura-pura, ujar George tersinggung. Pernahkah aku berpura-pura? Kau tahu sendiri, aku tak pernah bohong. Kalau kukatakan aku punya rencana, maka aku benar-benar punya. Tapi tak ada gunanya bertanya, karena aku toh tak akan menceritakannya. Ini rencanaku sendiri, jadi rahasia. Menurut pendapatku kau seharusnya menceritakannya pada kami, ujar Dick. Sekarang ia yang tersinggung. Kami kan teman baikmu, dan kami akan tetap tinggal di sini untuk menemani, baik kau punya rencana maupun tidak. Ya, bahkan apabila rencanamu rusak. Karenanya, seperti kau katakan, tapi kami akan tetap di sini. Takkan kubiarkan kalian merusak rencanaku, kata George dengan berapi-api. Kalian jahat. Kalian memusuhiku, persis seperti keluarga Stick. Aduh, George, sela Anne. Ia sudah nyaris menangis karena sedih. Janganlah kita bertengkar. Ribut dengan Stick anak beranak yang jahat itu saja sudah cukup, tanpa perlu ditambah dengan pertengkaran sesama kita. Mendengar itu kemarahan George padam dengan seketika. Ia kelihatan agak malu.
Maaf, katanya, aku ini memang konyol. Aku tak mau bertengkar dengan kalian. Tapi aku, bersungguh-sungguh tadi, rencanaku akan kulanjutkan, dan aku takkan menceritakannya pada kalian. Karena apabila ku ceritakan, suasana liburan kalian akan rusak. Percayalah, kurasa enaknya kita membawa makan siang keluar saja lagi, kata Julian sambil bangkit. Aku lebih senang kalau pergi sepanjang hari dan tak berada di rumah ini. Kuhadapi Ibu Stick sekarang, untuk mengurus persiapannya. Wah, Julian memang benar-benar berani, ujar Anne. Ia sendiri rasanya lebih baik mati daripada harus menghadapi juru masak yang galak pada saat itu. Ternyata Ibu Stick tidak bisa diajak bicara. Saat itu ia merasa sedang menang. Lagi pula, ia sangat jengkel, karena pergedel daging dan tarcis selai buah yang dibuatnya kemarin lenyap, padahal ia ingin memakannya sendiri. Dan Julian muncul di dapur, bertepatan saatnya ketika Pastik sedang sibuk menceritakan kejadian di dapur kemarin malam. Bagaimana kau bisa minta disediakan makanan untuk piknik, jika pergedel daging dan tarcis selaiku kau curi, kata Ibu Stick dengan serta-merta, ketika Julian mengajukan permintaannya. Kalau mau, kalian bisa mendapat roti yang sudah kering serta selai. Cuma itu saja, lainnya tidak. Itu pun ku beri, karena aku senang apabila kalian pergi. Syukur kalau si brengsek pergi, gumam Edgar, seolah-olah bicara dengan dirinya sendiri. Anak itu duduk berlunjur di dipan, sambil membaca buku komik yang sangat menyolok warna-warna gambarnya. Komik murahan. Kalau kau mau mengatakan sesuatu padaku, katakan di luar, ujar Julian mengancam anak itu. Biarkan Edgarku, kata Ibu Stick dengan segera. Memang itu mauku, jawab Julian mencemoohkan. Siapa yang sudi berurusan dengan dia? Sudah jerawatan, penakut pula. Jangan seenaknya saja kau ngomong, kata Pastik dari tempatnya duduk di pojok dapur. Aku tak mau ngomong dengan Anda, jawab Julian segera. Hei, seenaknya saja ngomong, kata Pastik lagi. Ia bangkit dengan marah. Aku kan sudah bilang, aku tak mau ngomong denganmu, tukas Julian. Tampangmu tak enak dilihat. Kurang ajar, bentak Ibu Stick, yang kelihatannya sangat marah. Bukan kurang ajar, tetapi kenyataan, jawab Julian seenaknya. Ibu Stick melotot matanya memandang anak itu. Tetapi ia tak berkata apa-apa lagi, karena merasa kalah menghadapi Julian. Lidah anak itu tajam, dan ia bicara dengan nada yang tetap sopan. Semakin kasar kata-katanya, semakin sopan caranya berbicara. Ibu Stick bingung menghadapi orang-orang seperti Julian. Menurut perasaannya, mereka terlalu pintar untuk dilawan. Untuk melampiaskan kebencian, dibantingkannya panci ke tempat cuci piring. Sayang bukan kepala Julian yang dibantingnya itu, pikir Ibu Stick dengan geram. Mendengar bunyi berdentang secara tiba-tiba itu si Bao, salah. Si Abu terloncat, bangun lalu menggeram. Si Bao, kata Julian, sudah mandi? Woh, belum. Kau masih tetap bau, seperti biasa. Namanya bukan begitu, hardik Ibu Stick. Kau keluar dari dapurku sekarang juga. Baik, jawab Julian. Aku senang pergi dari sini. Jangan repot-repot dengan roti dan selai yang ditawarkan tadi. Aku bisa mendapat makanan yang lebih baik daripada itu. Sehabis berkata begitu, Julian keluar sambil bersiul-siul. Si Bao menggeram. Edgar mengulangi kata-katanya tadi, tetapi sekali ini keras-keras. Apa katamu? Dengan sekonyong-konyong kepala Julian muncul lagi di ambang pintu. Tetapi Edgar tak berani mengulangi ejekannya. Karena itu Julian lantas pergi sambil bersiul-siul gembira. Tetapi hanya kedengarannya saja yang gembira, karena sebenarnya ia merasa cemas. Bagaimanapun juga, hidup mereka di Pondok Kirin pasti takkan menyenangkan, apabila pada setiap saat makan terjadi keributan dengan Ibu Stick. Ada yang mau roti kering dengan selai untuk makan siang? Tanya Julian setelah bergabung lagi dengan anak-anak. Tidak ada, memang sudah kusangka. Karena itu kutolak tawaran Ibu Stick yang baik hati. Kuusulkan agar kita membeli makanan saja. Di desa ada toko yang menjual roti sosis enak. Sepanjang jalan ke desa, George diam saja. Saudara-saudaranya tahu bahwa anak itu sedang mencemaskan keadaan ibunya. Mungkin pula ia sedang memikir-mikirkan rencananya. Mereka sangat ingin mengetahuinya. Bagaimana kalau hari ini kita ke Pulau Kirin? Tanya Julian.
Menurut sangkaannya, apabila mereka berada di pulau yang sangat disayanginya itu, pikiran George tak terlalu penuh dengan kecemasan saja. Tetapi George menggelengkan kepala. Tidak, katanya, hari ini aku tak kepingin. Aku tahu, perahuku sudah siap, tapi aku tak kepingin ke sana sekarang. Soalnya, sampai aku tahu pasti bahwa keadaan ibu sudah agak baik, aku tak mau pergi jauh-jauh dari rumah. Kalau ayah menelepon, Edgar bisa disuruh memanggilku, tapi kalau aku sedang di pulau, aku tak mungkin bisa ditemukan. Olehnya, anak-anak seharian menganggur saja kerjanya. Menjelang saat minum teh, mereka kembali ke rumah. Di samping teh, Ibu Stik masih menyediakan pula roti dengan mentega dan selai. Tetapi tak ada kue-kue. Susu juga sudah masam. Karenanya anak-anak lantas minum teh tanpa susu. Menurut mereka, rasanya tak keruan. Sementara sedang makan dan minum itu, anak-anak mendengar langkah Edgar di depan jendela kamar makan. Anak itu memegang sebuah mangkuk kaleng, lalu meletakkannya di atas rumput kebun. Ini, makanan untuk anjingmu, teriaknya. Dia sendiri tampangnya seperti makanan anjing, kata Dick dengan jijik. Jorok sekali dia itu. Saudara-saudaranya tertawa mendengar kata-katanya. Edgar, makanan anjing, kata Anne. George, adakah biskuit dalam kaleng di atas bupet itu? George bangkit dan pergi melihat. Sementara itu Tim keluar, lalu mendekati makanan yang disediakan oleh Edgar untuknya. Tim mencium-cium makanan itu. Kebetulan George melihatnya, karena ia memandang keluar ketika kembali dari bupet. Seketika itu juga ia teringat pada bahaya peracunan. George menjerit memanggil Tim, sehingga Julian dan kedua adiknya terlonjak dari tempat duduk masing-masing. Tim, jangan kau sentuh makanan itu. Tim mengibas-ngibaskan ekor, seolah-olah hendak berkata bahwa ia memang tak bermaksud menyentuhnya. George melejit keluar, lalu mengambil piring yang berisi seonggok daging mentah. Ia mencium-cium penuh kecurigaan. Kau kan tak menyentuhnya sama sekali, Tim? Tanyanya cemas. Dick menjulurkan tubuh keluar jendela. Tidak, Tim tidak memakannya. Kuperhatikan betapa ia mencium-cium ingin tahu. Tapi sama sekali tak disentuhnya. Aku berani taruhan, makanan itu pasti dicampuri racun tikus. Atau salah satu jenis racun lain. Muka George berubah pucat. Wah, Tim, katanya. Untung kau ini anjing cerdik. Kau kan tak mau menyentuh makanan beracun. Wow, gonggong Tim dengan tegas. Si Bao mendengar gonggongannya, lalu mengintip dari balik pintu dapur. George melihatnya, lalu memanggil-manggil, "Hei, Bao, kemarilah sebentar." Timmy tak mau memakan makanannya. "Ambillah, boleh kau makan. Ayo, Bao, ambillah." Edgar bergegas muncul. "Jangan kau berikan padanya," kata anak itu. "Kenapa tidak?" tanya George. "Ayo jawab, Edgar, kenapa tidak boleh?" Edgar terdiam sebentar. Dia tak makan daging mentah, katanya kemudian. Makanannya cuma biskuit yang khusus untuk anjing. Bohong, bentak George dengan marah. Kemarin kulihat dia makan daging. Sini, Bao, ini, makanlah. Edgar menyambar piring yang dipegang oleh George sambil menggertak. Begitu piring ada di tangannya, cepat-cepat ia lari ke dalam. George hendak mengejarnya, tetapi dicegah oleh Julian yang melompat keluar lewat jendela ketika melihat Edgar datang. "Percuma," katanya, "kau takkan bisa memaksanya untuk mengaku. Dan daging itu sekarang pasti sudah dicampakkan ke dalam api. Mulai sekarang, kita sendiri yang memberi makan pada Tim, dengan daging yang kita beli dari tukang daging dengan uang kita sendiri. Kau tak perlu cemas bahwa Tim akan memakan daging yang dibubuhi racun. Ia terlalu cerdik, jadi tidak bisa ditipu. Tapi kalau perutnya sudah terlalu lapar, bisa saja ia tak tahan dan memakannya juga," kata George. Anak itu merasa ngeri mengingat anjingnya. "Tentu saja aku tadi tidak benar-benar hendak memberikan daging beracun itu pada si Bao. Tapi menurut dugaanku, apabila dalamnya benar-benar ada racun, pasti salah satu dari keluarga Stick akan bergegas lari dan melarang anjing mereka memakannya. Dan ternyata Edgar memang cepat keluar. Jadi terbukti makanan itu telah diberi racun, bukan?" "Kurasa memang begitu," kata Julian. "Tapi kau tak perlu khawatir, George. Tim takkan berhasil mereka racuni. Tapi kalau terjadi juga, bagaimana?" ujar George bingung, sambil mengelus-elus kepala anjingnya.
Aku tak tahan apabila mengingat kemungkinan itu. Kalau begitu, kau jangan mengingat-ingat lagi, kata Julian sambil mengajak saudara sepupunya masuk. Ini biskuit. Kau kira mungkinkah keluarga Stick juga akan mencoba meracuni kita? Tanya Anne. Matanya menatap biskuit yang ada di tangannya dengan takut. Tentu saja tidak, goblok. Mereka hanya ingin menyingkirkan Tim, karena ia terlalu baik. Menjaga kita, kata Julian. Kau tak perlu setakut itu. Dalam waktu 1 atau 2 hari, lagi keadaan pasti sudah baik lagi. Setelah itu kita semuanya bisa bersenang-senang. Lihat sajalah nanti. Tetapi kata-kata itu diucapkan oleh Julian, hanya untuk menenangkan perasaan adiknya saja. Diam-diam ia sangat was-was. Ia kepingin sekali bisa mengajak Anne, Dick dan juga George pulang ke rumah orang tua mereka. Tetapi ia tahu bahwa George pasti tak mau ikut, dan mustahil saudara sepupunya bisa ditinggalkan menghadapi nasibnya sendiri. Menghadapi keluarga Stick yang jahat. Mustahil, teman harus saya sekata. Dengan jalan, bagaimanapun, mereka harus menambahkan diri sampai Bibi Fanny dan Paman Quentin kembali.